Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung tahun biasanya muncul tentang kontroversi mengenai hukum merayakan tahun baru. Setiap tahunnya biasanya muncul apakah itu boleh memperingati atau merayakan tahun baru ataukah itu hukumnya haram. Ya, terutama yang paling panas mengenai hukum mengenai perubahan atau pergantian tahun baru adalah tahun baru Masehi. Ya, hukum mengenai merayakan tahun baru Masehi. Apakah itu hukumnya adalah boleh? Apakah itu hukumnya haram? Nah, ini ternyata muncul perdebatan di kalangan masyarakat. Ada yang kaku, benar-benar mutlak hukumnya adalah haram, tidak bisa diganggu gugat. Ada lagi yang mengatakan hukumnya boleh-boleh saja, selagi itu ditujukan adalah niatnya untuk hal yang positif. Lantas bagaimana hukum Islam mengenai merayakan tahun baru Masehi? Apakah itu diperbolehkan ataukah itu memang benar hukumnya haram? Akan kita tinjau, akan kita analisa secara bersama-sama. Nah, mengenai merayakan tahun baru Masehi, ini ternyata memang faktanya ini terjadi perbedaan di kalangan ulama. Ya, terjadi perbedaan hukum atau terjadi ikhtilaf, ya, perbedaan hukum mengenai bagaimana merayakan tahun baru di tahun Masehi. Ya, akan kita kaji dalil yang mengharamkan terlebih dahulu. Nah, kelompok yang mengharamkan atau ulama-ulama yang cenderung mengharamkan ini mengatakan bahwasanya pergantian tahun baru ini ada kaitannya dengan ibadah. Karena menurut pandangan mereka, pergantian tahun baru ini tidak bisa dipisahkan dengan acara yaitu Natalan. Karena ini satu paket dalam ajaran Nasrani. Apalagi tahun baru Masehi ini adalah memperingati yaitu lahirnya Yesus. Dalam pandangan Nasrani, lahirnya Yesus itu adalah tanggal 1 tahun 1 Masehi. Nah, ini awal tonggak bersejarah tentang tahun Masehi itu dihitung dari lahirnya yaitu Yesus, atau dalam pemahaman kita yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nah, di mana dalam pandangan umat Nasrani tanggal 1 Masehi atau tahun pergantian tahun baru Masehi ini tidak bisa dipisahkan dari acara Natalan, sama-sama acara atau perayaan yang ada kaitannya dengan ibadah. Jadi pergantian tahun baru itu adalah bagian ibadah bagi kaum Nasrani, sehingga hukumnya adalah haram umat Islam untuk ikut larut atau sama-sama merayakan tahun baru sebagaimana kaum Nasrani. Kelompok yang mengharamkan ini berhujjah atau berdalil dengan hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Artinya berarti umat Islam yang ikut merayakan tahun baru ini hukumnya adalah haram, berarti serupa, sama-sama menjadi kafir, layaknya sebagaimana kaum Nasrani. Nah, kemudian juga dalil bahwasanya peringatan atau perayaan tahun baru Masehi ini adalah sebuah yang bid'ah, sesuatu yang diada-adakan yang itu tidak ada dasar hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah.
Nah, ini kelompok yang mengharamkan tentang perayaan tahun baru. Kemudian ada sebagian di antara ulama kita yang lebih bijak, lebih moderat dalam memahami tentang perayaan tahun baru. Apapun tahun itu, baik tahun baru Masehi, tahun baru Muharram, ini sama-sama mengandung arti penting bagi umat Islam sebagai sarana untuk muhasabah atau introspeksi diri. Artinya, merayakan tahun baru itu tidak serta-merta menjadi kafir, tidak serta-merta tasyabbuh bil kufar, tidak serta-merta sama dengan kaum kafir, atau tidak sama dengan kaum Nasrani. Nah, ini pandangannya bahwasanya tinggal bagaimana niatnya atau isi dari peringatan atau perayaan tahun baru tersebut. Selagi adalah isinya hal-hal yang positif, maka itu tidak masalah. Apalagi jika diisi dengan hal-hal yang itu mengandung pahala. Entah itu ada acara pengajian misalnya, atau acara kajian agama misalnya, atau acara silaturahim misalnya, atau doa bersama misalnya, maka itu dihukumi sebagai hal yang boleh dan tentunya akan mendapatkan pahala. Ya. Dan dianggap bahwasanya tahun baru ini bukan kaitannya dengan ibadah, bukan kaitannya dengan akidah, tapi ini adalah kaitannya dengan muamalah. Ini hubungannya adalah sesama manusia. Artinya tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Sehingga dianggap bahwasanya merayakan tahun baru ini boleh-boleh saja, yang penting isinya atau substansinya tidak melanggar syariat. Kecuali jika misalnya di dalamnya itu mengandung hal-hal yang negatif atau hal yang mengandung dosa, misalnya apakah itu pesta miras, mabuk-mabukan, atau pesta ganja, atau pesta seks misalnya, atau hal-hal yang menyebabkan mubadzir, misalnya membakar kembang api, atau hal-hal yang lain, atau joget-jogetan, membuka aurat, ini jelas hukumnya adalah haram. Namun keharaman di sini bukan berarti haram dari tahun barunya, tapi haram dalam mengisinya, atau isinya tersebut mengarah kepada kemaksiatan atau mengarah kepada dosa. Sehingga tahun barunya ini tidak ada masalah. Tapi bagaimana kita mengisinya dengan hal yang positif. Kalau hal yang negatif berarti itu hukumnya adalah dosa. Artinya tidak semuanya orang yang merayakan tahun baru ini kemudian dihukumi dosa. Selagi misalnya digunakan untuk hal-hal yang positif, silaturahim, kemudian atau ingin adakan makan bersama misalnya, maka itu hukumnya adalah boleh. Atau di tradisi kita, masyarakat kita biasanya ada yang bakar ayam, ataupun itu juga bakar jagung misalnya. Nah, itu tradisi-tradisi yang ini sudah mengakar di masyarakat kita. Selagi itu tidak berisi atau bercampur baur dengan hal-hal yang kemaksiatan, maka itu di antara ulama mengatakan itu hukumnya adalah boleh. Nah, di sini maka jelaslah bahwasanya tentang merayakan tahun baru ini ternyata di kalangan para ulama terjadi perbedaan yang sangat tajam. Ada yang mengatakan mutlak haram, ada yang mengatakan tinggal bagaimana isinya. Kalau itu adalah isinya hal yang positif, maka hukumnya adalah boleh. Kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif, maka jelas itu hukumnya adalah haram. Nah, lantas kita selaku umat Islam hendaknya kita untuk bijak dalam mengambil hukum, dan hendaknya yang perlu kita depankan adalah bagaimana kita untuk saling bertoleransi, saling mengedepankan untuk saling menghormati di antara pendapat itu. Di antara saudara kita yang memang mantap mengatakan bahwasanya hukumnya haram, merayakan tahun baru ya sudah cukup di rumah saja. Kemudian melakukan hal-hal yang positif, tidak melakukan hal-hal yang itu ada kaitannya dengan peringatan tahun baru. Tidak usah bakar kembang api, tidak usah keluar rumah, tidak usah konvoy, tidak usah hal-hal yang itu ada kaitannya dengan tahun baru, tidak usah tiup trompet misalnya. Nah, itu. Nah, lantas kemudian saudara kita yang memang meyakini bahwasanya tahun baru itu sebagai momen untuk hal-hal yang melakukan berbuat kebaikan, monggo silahkan dilakukan dengan tetap mengedepankan akhlak, etika,
Dan tentunya kita selaku umat Islam, bagaimana kita bisa membedakan perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Sekiranya itu mengarah kepada kemaksiatan, mengarah itu pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, pelanggaran terhadap norma-norma sosial misalnya, mendatangkan kebisingan, mendatangkan keributan, mendatangkan hal-hal yang buruk di masyarakat, mendatangkan keresahan atau hal-hal yang mengganggu ketertiban sosial, maka hendaknya untuk tidak usah dilakukan. Terlebih jika seandainya itu juga bukan hanya melanggar ketertiban sosial, juga itu melanggar ketertiban atau melanggar hukum agama. Jelas itu hukumnya adalah haram, maka tidak usah dilakukan. Dan yang lebih penting dari momen tahun baru bagi kita umat Islam, baik itu adalah tahun baru Muharram maupun tahun baru Masehi, yang paling penting adalah kita bagaimana untuk muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dalam sebuah asar atau sebuah riwayat dikatakan, seorang sahabat mengatakan demikian, hendaknya kita untuk menghisap diri kita masing-masing, menghitung-hitung seberapa banyak kebaikan kita yang sudah kita lakukan. Jangan-jangan kebaikan dosa, kemaksiatan yang telah kita lakukan sehingga kebaikannya sedikit, sehingga kita bisa introspeksi diri, bagaimana kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa kita yang telah kita lakukan. Kemudian kita berusaha untuk bagaimana meninggalkan kemaksiatan yang telah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, yang lewat, sehingga kita bisa lebih baik, menjadi insan yang lebih bermanfaat, memberikan manfaat untuk masyarakat. Tentunya kita bisa menjadi insan yang lebih beragama, menjadi insan yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting bagi kita. Jangan-jangan kita tidak sampai ke tahun yang berikutnya kita sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau jangan-jangan di tahun 2023 ini nanti itu adalah akhir dari kehidupan kita, akhir dari ajal kita. Allah menjemput kita, karena yang namanya kematian kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Karena kita tidak boleh berangan-angan kita berumur panjang. Kita boleh meminta kepada Allah agar diberikan umur yang panjang, saling mendoakan agar diberikan keberkahan hidup kita. Namun kita tidak bisa memastikan bahwasanya besok pagi, esok hari kita masih hidup. Kita tidak bisa memastikan esok hari kita bisa tersenyum. Kita tidak bisa memastikan bahwasanya besok hari kita masih bisa berinteraksi dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya, segala kesalahannya. Maka hendaknya kita untuk marilah saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.